Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kausar Manajemen dan masih bersama dengan Adi Pubaroki selaku trainer muda dan juga masih bersama dengan Kang Edvan Kausar. Nah, Kang Edvan, hidup harus bahagia, tapi ada beberapa orang yang mungkin Allah berikan kenikmatan untuk bersusah-susah dahulu di dunia, bersenang-senang kemudian di akhirat. Nah, bagaimana kemudian orang tersebut juga bisa bahagia seperti orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini? Bersusah-susah di dunia itu maksudnya beribadah gitu ya, beribadah terus mengabdikan diri pada Allah. Mereka sudah bahagia di dunia. Jadi jangan berpikiran orang yang bersusah-susah ibadah di dunia itu dianggap tidak bahagia. Mereka melakukan itu, Mbak Irma, karena mereka merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Kebahagiaan hakiki adalah ketika hati dekat dengan Allah. Kebahagiaan hakiki adalah ketika kita melaksanakan apa yang pencipta kita perintahkan kepada kita. Jadi orang-orang yang itu, mereka tuh sebenarnya bahagia. Dan kebahagiaannya double. Dunia mereka dapat, akhirat pun mereka pasti dapat. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Kalau Kak Adil sendiri, bagaimana sih caranya ketika sedih, misalnya ada beberapa masalah menimpa ya, yang namanya kita dalam kehidupan ini pasti memiliki masalah. Bagaimana caranya untuk bahagia? Apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengambil hikmah dari kejadian itu yang membuat kita yang tadinya jomplang, kita harus tahu hikmahnya. Misalnya kita ketinggalan pesawat, terus pesawatnya tiba-tiba terjatuh. Kita tadinya sebelumnya kesel tuh, ketinggalan pesawat lagi. Semua disalahkan, maskapainya disalahkan, presidennya juga disalahkan. Ya, semua disalahkan ya. Tapi ketika tahu berita pesawatnya itu jatuh, yang ada dalam diri kita apa? Bersyukur kan? Nah, berarti mencari hikmah di balik kejadian yang tidak sesuai dengan impian kita. Oke, tapi kalau Kang Evan sendiri, bagaimana sih caranya kita bekerja tapi juga turut bahagia tadi, selain tentunya mencari hikmah ya, bahwa sebenarnya pekerjaan kita ini sangat membahagiakan sekali karena bisa membahagiakan orang lain. Tapi dalam menjalannya ini tidak semudah itu, Kang Evan. Bagaimana, Kang Evan? Nah, pertama setelah kita tahu hikmahnya, kita harus tahu bagaimana kemudian manfaat yang kita lakukan melalui pekerjaan kita bereaksi dengan alam. Contoh, misalnya hari ini Mbak Irma sebagai host membawakan acara ini, itu yang menonton taruhlah ada 1.000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang. Nah, ilmu yang mereka dapatkan ini membuat mereka bahagia, bermanfaat buat mereka. Dan kebaikan itu tidak akan berhenti di satu orang. Mereka akan ceritakan lagi kepada orang yang lainnya, ceritakan lagi. Energi itu akan terus mengalir. Energi positif itu terus mengalir dan terus mengalir hingga ujung-ujungnya tahu tidak kembali kepada siapa. Kembali kepada 3 orang yang berbicara di depan, kembali kepada Mbak Irma, ya. Tapi bentuknya lain. Kalau sekarang yang kita transfer ilmu, nanti balik laginya tuh rezeki, keturunan, kesehatan, anak yang soleh. Nah, itu adalah dampak dari kebermanfaatan yang kita berikan bagi orang banyak. Contoh, ada seorang yang bekerja di sebuah, misalnya sopir taksi, driver, ya, seorang sopir taksi. Yang dia pikir dia hanya bermanfaat bagi 1 orang, tidak. Karena kebaikan yang dilemparkan kepada penumpang itu akan terus diberikan. Kalau dia bahagia ya, kalau dia bahagia kita layani dengan baik, maka si penumpangnya itu akan merasa bahagia dan tidak mungkin dia keluar taksi marah-marah. Tidak mungkin. Bisa jadi dia memberikan tips yang lebih ya? Dia memberikan tips yang lebih itu kalau langsung dibalas, atau dia keluar taksi dia dalam keadaan bahagia. Ketemu pengemis karena hatinya bahagia, dia akan memberi uang pada pengemis itu. Pengemis itu dapat uang besar, hatinya kembali bahagia. Akhirnya melihat ada orang yang misalnya kecopetan, dia akan tolong dengan berikan pertolongan. Orang yang kecopetan itu misalnya dia pun merasa bahagia, ya. Kemudian dia melihat ada nenek-nenek yang minta diseberangkan, dia akan bantu terus. Karena energi itu akan terus mengalir. Nah, itu contoh kebaikan-kebaikannya. Dan itu nyata, itu real. Lalu kemana kembalinya? Kepada si sopir taksi itu. Bentuknya tidak semuanya berbentuk seperti tadi. Bisa jadi dapat bonus tambahan, kemudian anaknya diterima di universitas favorit, anaknya diterima bekerja. Nah, seperti itulah pekerjaan kita maknai. Jangan hanya sebatas, oke, kita bermanfaat, tidak. Tapi sungguhnya kita bermanfaat bagi banyak orang, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan kalau manusia sudah bermanfaat, tidak mungkin Allah berikan kesulitan-kesulitan yang tidak pernah ada akhirnya. Dan yang harus Allah kita pasti percaya, berikan rezeki yang banyak. Kita percaya juga harus bahwa kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain tidak melulu harus dibalas dengan orang yang sama. Begitu ya, Kang Edvan ya? Hukum alam itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Hukum alam itu tidak kita berbuat baik sama si A, kemudian si A yang membalas, tidak. Salahnya manusia sering berpikir itu. Akhirnya ketika berbuat kebaikan pada satu orang,
Berharap kita tidak kebaikan dari berpikir bahwa orang itu. kebaikan itu Iya. untuk Allah, Betul. tapi untuk orang itu. Akhirnya kita nungguin terus. Iya. Orang itu kapan nih kok nggak balas-balas, kok nggak baik sama saya, malah jahatin saya. Padahal energi itu sudah mengalir tuh, membahagiakan banyak orang. Dan kembali kepada kita dengan bentuk yang berbeda. Nah, pemirsa, sini harus kita sadari kalau kita ada tetangga, kita berikan makanan kita kan sesama tetangga harus berbuat baik ya Kak Irfan ya. Betul sekali. Dan kita harus berbagi makanan kita ataupun berbagi apapun dengan tetangga dan kemudian mereka tidak membalas yang sama dengan apa yang kita lakukan, jangan khawatir. Karena kebaikan itu tidak harus dari orang yang sama. Betul. Ini dikuatkan lagi sama Kang Edvan Iya. begitu ya, disampaikan lagi bahwa sejatinya apapun yang kita miliki kebaikan di dunia ini ternyata adalah hasil kebaikan diri kita sendiri. Jadi jangan berharap gaji di akhir bulan, kita bukan pegawai, kita manusia yang lebih Iya. mulia dari itu ya. Lebih mulia dari itu sehingga kita bisa mendapatkan yang lebih juga. Dan balasannya tidak sama ya Kang Edvan, bahkan Iya. bisa lebih dari itu. Bisa lebih besar, dan kalaupun Allah tak sempat membalas Iya. di dunia, maka Allah akan balas di hari pengadilan nanti. Setuju. Itulah kenapa Allah ciptakan hari pembalasan untuk membalas setiap ketidakadilan dunia yang Anda rasakan, pemirsa di rumah. Ini yang membuat kita tidak pernah putus asa ya Kak Adit Iya. ya, sehingga kita tidak pernah putus asa kalau kita belum merasakan nikmat di dunia ini. Percayalah Allah akan balas jadi Betul akhirat. sekali. Saya setuju, Dia saya maha boleh adil tepuk ya. tangan dulu ya. Luar biasa Jadi sekali. ingat firman Ya, Allah, Kak. apa itu? Man amila amalan solihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan orang mukmin maksudnya, dia akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Yang tadi Kang Edvan bilang, keberkahan keluarga, anak-anak yang soleh, soleha, istri soleha, uang rezeki ada aja gitu. Nah itu ada kehidupan yang baik. Bukan hanya di dunia ternyata Allah membalasnya. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas lebih dari apa yang kamu kerjakan. Itu janji Allah. Janji Firman Allah. Dan Allah tidak pernah berdusta dan tidak pernah ingkar terhadap Iya. janjinya. Bahkan di firman yang lainnya juga kan disampaikan ya pemirsa ya, bahwa setiap satu kebaikan itu akan terbalaskan setidaknya 10 kebaikan. Betul. Nah ini harus kita yakini. Kalau di sini kita berbagi kisah inspirasi, kita berbagi kisah sukses, ternyata sukses harus diawali juga dari keyakinan kita. Iya. Ini firman Allah yang mengatakan bukan saya, bukan Kang Adip ataupun Kang Edvan, tapi kita hanya membantu untuk menyampaikan dan mengingatkan Betul. kembali ya Betul Kang sekali. Edvan ya. Luar biasa sekali. Tapi jangan lupa juga kalau kita melakukan sebuah keburukan, tentu tak akan ada balasan kecuali Keburukan balasan yang pula. sama. Nauzubillahiminzalik, semoga kita semua terhindar. Nah, Kang Edvan, hidup bahagia, lagi-lagi bahagia dan bahagia. Tapi ternyata banyak orang, apalagi di era sekarang ini, semakin banyak orang yang sepertinya tidak bahagia. Baru-baru saja itu ya, penyanyi Korea yang terpaksa harus menghentikan hidupnya dan memutuskan hidupnya. Kita nggak ngerti kenapa, padahal banyak fansnya, padahal banyak terkenal, sekali ya, terkenal endorsannya pula, banyak. kan. Followernya banyak. Iya, makanya yang followernya masih 1-2 aja tetap hidup kan, Iya. walaupun dengan akun fake lagi, akun fake lagi. Tapi apa sebenarnya sih yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang untuk menentukan orang itu bahagia atau enggak? Sebetulnya dengan keyakinan kepada Allah. Iya, lagi-lagi balik lagi ke situ, karena semua jawaban itu ya Allah gitu. Semua jawaban manusia itu kalau dikerucutkan, dari pertanyaan manusia itu dikerucutkan ya Allah. Maka kenapa kemudian banyak orang yang tidak bahagia? Ya, pertama, karena mereka tidak yakin akan perjumpaan dengan Tuhannya. Semua orang, Yahudi, Majusi, Nasrani, apapun agamanya, semua yakin bahwa mereka akan meninggal dunia. Betul. Tapi sayangnya, mereka tidak tahu dan tidak yakin bahwa kelak mereka akan dibangkitkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Nah, kalau mereka yakin akan hal itu, apapun yang terjadi, tadi saya bilang di segmen awal, seperti seorang profesor yang memberikan apapun kepada robot-robot itu harusnya bahagia. Karena harusnya hidupnya hanya untuk mengabdi kepadanya gitu. Udah syukur diciptakan, dihidupkan. Betul. Harusnya udah, jangan ngikutin mau sendiri. Ikuti saja maunya pencipta, dan kelak akan Allah berikan semua maunya di surga. Pastinya kalau robot-robot tadi mengikuti kemauan sang profesor, Betul. pasti ditingkatkan lagi kemampuannya ya, Iya, dari dan cuma si bisa profesor berjalan. juga pasti bagusin lagi, Iya, lagi, makanya. hebatin lagi gitu. Betul, Itu pemirsa. logikanya kurang lebih seperti itu. Semoga kita semua bisa menangkap cerita dan kisah tadi ya pemirsa ya, Ya. bahwa sejatinya orang-orang yang bahagia tidak melulu orang yang akhirnya memiliki uang yang banyak, karena ternyata artis terkenal pun bisa bunuh diri hanya karena merasa kurang bahagia mungkin, salah satu fenomenanya seperti itu. Dan kadang-kadang orang yang juga sudah mendapatkan jabatan yang sukses, mereka justru malah menjadi orang yang tidak bahagia, juga bisa dikaitkan dengan orang-orang yang terus merasa kurang ya Kang Irfan. Ya, kurang bersyukur. Ya, karena hidupnya merasa kurang terus. Bahkan saya pernah bertemu dengan mendengar kisah, seorang ibu yang
dia tidak bahagia. Jadi hidupnya sedih terus. Pas ditanya, Bu, kenapa nggak bahagia? Dia bilang, saya ditipu. Berapa ditipu? 30 juta lah. Saya lupa angkanya, kurang lebih 30 juta. Kemudian ditanya, kapan dia ditipu? Dia katakan, tahun 1995. Ini bertanyanya di tahun berapa, Kang Evan? Di tahun 2012-an kurang Sudah lebih. lama sekali ya. Kenapa Iya. masih terus bersedih? Apakah itu tidak selesai? Karena yang dia lihat itu adalah masalahnya terus. Oke. Padahal akhirnya ditanya lagi, Ibu selama dari 2012, dari 95 itu, ketika setelah ditipu apa yang terjadi? Anak saya menikah, dia bilang. Anak saya yang kedua lulus dari universitasnya. Jadi banyak sebetulnya kebahagiaan yang bisa disyukuri. Tapi karena yang dia lihat hanya masalah hidupnya terus, akhirnya dia tidak kunjung bersyukur. Maka diibaratkan kita memegang sebuah gelas, pemirsa. Bayangkan Anda pegang gelas yang mungkin hari ini sedang Anda pegang di rumah, kemudian berisi air, kemudian pegang. Pegang selama 1 menit, kuat nggak? Kuat. Ya, sekarang saya tambah 1 jam, kuat? Oke, mulai berat tuh. 1 jam pegel kan? Udah. Sekarang 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Seperti itulah masalah hidup kita. Seperti si ibu tadi yang saya kisahkan, dia masalahnya mungkin hanya sepele, 20-30 juta. Yang mungkin sudah terganti oleh rezeki-rezeki yang lain. Tapi karena terus dia pegang bertahun-tahun, maka masalah itu semakin berat, dan semakin berat. Akhirnya kita tak mampu lagi mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan akhirnya hidupnya tidak kunjung bahagia. Berarti kita harus semakin cepat untuk mulai melepaskan masalah-masalah kita ya. Tuh, rilis, move on. Move Ya, on, benar. Move ya on. kalau anak muda selalu ya. Ya, termasuk orang pacaran juga gitu tuh. Iya, jelas, ya, betul. orang misalnya pacaran atau taruhlah bercerai, ya. Kemudian putus cinta. Apa yang dia rasakan? Sedih kan? Galau. Sedih. Galau, stres, galau. Khawatir. Jadi ahlu galau jamaah pokoknya ya. Luar biasa. Nah, apa yang kemudian terjadi di benaknya? Dia kira-kira dia tahu tidak solusinya? Tahu, caranya adalah move on. Tapi kenapa dia tidak move on? Karena dia dia lebih pikirkan yang memilih lalu. untuk memegang terus masalahnya, menikmati sedihnya, menikmati galaunya, padahal dia tahu. Dan akhirnya apa? Di setiap hari dia ketemu dengan lelaki yang lebih soleh. Setiap hari dia ketemu dengan Padahal ya. Padahal ya. Oke. Tapi karena dia terus melihat masalahnya, akhirnya kehidupannya tak kunjung membaik, dia tidak bisa bersyukur, dan akhirnya hidupnya tak kunjung bahagia. Inilah pemirsa, kadang-kadang kita menjadi orang yang terlalu gemar untuk memegang masalah, atau mungkin orang-orang galau juga nggak mau berhenti galau karena semakin banyak lagu-lagu galau ya, jadi semakin enak dinikmati saat dalam keadaan galau. Kalau Kak Adip sendiri pernah nggak sih merasa kesulitan untuk move on dari satu masalah? Oh, pernah, tentunya pasti pernah. Ketika itu kita sulit move on karena apa? Kita fokus kepada masalahnya bukan solusinya. Seharusnya kepada solusinya gitu. Ketika ada masalah, aduh sayang banget, coba tadi begini ya, coba saya tadi harus melakukan ini ya. Kurang bersyukur Nah, tuh. itu kayak gitu kurang bersyukur. Tidak berdamai ya. Tidak berdamai. Dan akhirnya saya berpikir, kalau gini terus percuma juga, nggak akan membalikan keadaan kan. Kalau gitu ya udah, kedepannya gimana? Saya harus bagaimana? Nah, begitu, cari solusinya bukan. Cari solusi. Intinya kita harus menjadi orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri dan harus bisa berdamai dengan masalah kita, pemirsa. Untuk itu tetaplah di Inspirasi Sukses bersama Kausar Management. Marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storytelling.